Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau ngomong soal beda negara, beda awetan oli ya. Jadi ada postingannya dari Bang Hikmat Ginanjar ya, yang menyampaikan omongannya dari supplier oli, dari merek oli terkenal. Jadi katanya ya, oli yang sama itu kalau di Thailand bisa lebih awet daripada di Indonesia. Penulis sudah lupa pasnya gimana, tapi kalau nggak salah, kalau di Thailand bisa 9.000 km, kalau di Indonesia 3.000 km atau bagaimana. Kita ngomong apa ya. Oli yang sama di Thailand bisa 3 kali lebih awet. Lek salah kutip ya mungkin 2 kali. Tapi yang jelas umur oli bisa beda jauh. Di situ nggak ada analisa mengapa ya. Nah, di sini penulis mencoba menganalisa. Yang perlu kita pahami dulu adalah lokasi Thailand itu di mana. Thailand itu dekat-dekat India ya. Dan posisinya jelas agak jauh dari Khatulistiwa. Sudah ada dingin-dingin juga. Walau nggak sampai dingin banget. Entah di Thailand ada salju atau enggak. Kalau yang penulis tahu nggak ada musim salju ya, tapi sudah cukup dingin. Dinginnya tentu nggak sampai seperti Jepang. Jepang masih lebih utara lagi, tapi yo wis mendekati kalau menurut penulis ya. Dinginnya sudah sama kayak Korea kalau nggak salah, kalau kita lihat peta. Dan kita ngomong peta bumi bulat ya, bukan bumi datar. Karena kalau bumi datar nggak ada ya istilah musim dingin di daerah kutub selatan, tapi ya wis itu beda lagi. Nah, tapi yang jelas iklim di Thailand itu cenderung lebih dingin daripada di Indonesia. Di Indonesia ada garis khatulistiwa yang bahkan daerah apa ya, Mandalika pun ya, di MotoGP itu jadi masalah karena suhu yang panas luar biasa. Panasnya juga melebihi Sepang, Malaysia. Jadi Sepang sendiri merupakan salah satu sirkuit panas yang menjadi tantangan untuk tim MotoGP. Dan ternyata di Mandalika pun juga sama, bahkan lebih ya. Jadi kalau penulis lihat komentarnya itu apa ya, berita-beritanya di Mandalika yang namanya panas itu jadi salah satu problem bagi timnya. Problem dari ban, problem dari oli tentunya. Cuma yang sering dimasalahkan adalah ban. Karena kalau oli ya mestinya tiap tim punya ahli oli sendiri yang pastinya akan menyesuaikan kekentalan oli dengan kondisi balapnya. Kalau timnya profesional ya mestinya oli itu tidak akan pakai satu jenis kekentalan ya, tapi pakai macam-macam ya, seperti halnya balapan yang lain juga. Nah, artinya apa? Artinya kalau ada suatu oli yang sama-sama diberikan di kendaraan baru, maka ya akan lebih cepat rusak kalau di Indonesia karena suhunya yang lebih panas. Jadi enggak cuma karena apa jenenge ya, mungkin ada yang ngomong oh bensin bahan bakar di Indonesia ini kualitasnya buruk. Ya mungkin itu suatu faktor, tapi ya menurut penulis yang paling berpengaruh terutama adalah iklim. Iklim yang membuat
oli itu yang asalnya layak pakai menjadi tidak layak pakai. Yang kalau di Thailand aja udah mepet, apalagi di Indonesia sudah nggak layak wes. Nah, ini juga kita berasumsi keduanya kendaraannya sama-sama baru. Nah, makin beda lagi ceritanya kalau kita kalau ujinya dilakukan di kendaraan yang pernah pakai oli dealer. Nah, kalau pakai oli dealer, kita harus ikutkan juga kualitas oli di Indonesia. Nah, oli dealer itu memang ada ya yang niat cari yang mereknya terkenal. Tapi ya masalahnya adalah merek terkenal sekalipun itu dalam menilai oli seringkali nggak menggunakan standar internasional, tapi menggunakan standar nasional. Padahal standar nasional Indonesia itu terlalu sedikit untuk bisa menentukan kualitas oli secara keseluruhan. Jadi yang namanya uji kompatibilitas terhadap seal itu nggak ada. Uji yang namanya shear stability itu nggak ada. Tentu ya ada uji deposit macam-macam yang nggak ada juga. Nah, kalau acuannya adalah SNI, maka bakal ada oli-oli yang buruk terus ikutan katut gitu. Apalagi kemudian ada ya beberapa dealer atau ATPM itu menggunakan oli yang buruk gitu loh, dicari di pasaran yang ya kayaknya sesuai standar, dicari yang paling murah, sehingga akibatnya kualitas oli yang ya dipakai itu di bawah standar, di bawah rata-rata, di bawah standar pula. Jadi olinya bisa beda jauh dengan misalnya oli yang ada sertifikasi logo API. Dan tentunya juga orang Indonesia itu kan ngikutin rekomendasi bisa mentah-mentah ya. Jadi disuruh pakai untuk Indonesia yang cocok 0W20 ya. Untuk kendaraan sekarang itu 0W20. Dituruti 0W20 dan ya oli, walau oli dealer kualitasnya buruk. Atau misalnya kalau olinya oli lain juga kebanyakan oli di Indonesia itu kualitasnya buruk. Nah, karena itu ketika pakai oli yang diuji, mesin itu sudah rusak, sudah nggak layak pakai lagi. Jadi begitu diuji pada kendaraan tersebut, mesin kendaraannya sudah nggak sehat lagi, sudah merusak oli. Sehingga ketika dipakai olinya ke kendaraan tersebut, ya jelas umur lebih pendek. Umur lebih pendek karena misalnya fuel dilution atau ya panas yang luar biasa, atau ya sudah gesekan dan seterusnya. Tapi rasanya lebih karena fuel dilutionnya yang sudah parah. Apalagi mesin sekarang kan kebanyakan aluminium ya, kebanyakan dihasil. Kalau dihasilnya selevel dengan 3C1 dengan Vixion generasi awal, tapi yo tetap sih ya masih kalah kuat dengan ya oli mesin yang kualitasnya buruk. Sekuat-kuatnya mesin, kalau olinya buruk ya tetap gak kuat mesinnya. Selain itu juga ya rekomendasi ganti oli dari mekanik, dari bengkel, dari dealer juga terutama, itu tidak disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Jadi mungkin suatu oli ya, misal oli saya anggap aja 5W30, kalau di Thailand bisa 10.000 km.
servis pertama mobil piro sih, 4.000 atau 5.000 atau berapa ribu ya gitu, dituruti. Dan ternyata karena kondisi cuaca yang terlalu panas, pemakaian misal jarak jauh, pemakaian lama, jam-jaman gitu ya, membuat olinya itu jadi nggak kuat lagi, jadi cepat rusak. Ditambah dengan kualitas oli yang buruk, jadinya ya seringnya kendaraan baru itu rusaknya pertama kali adalah karena oli yang telat diganti. Jadi telat ganti bukan dari acuan kilometer ya, karena masih ada yang sampai sekarang ngomong, oh kalau merek ini sekian kilometer, merek ini sekian kilometer gitu. Padahal yang namanya kilometer oli itu nggak bisa ya ditentukan dari tulisan yang ada di bungkus. Bahkan oli yang sama pun ya umurnya bisa beda. Jadi ya yang sering ngikutin oli-oli sekarang lah, kita nggak bisa ngomong Mesran ya, ngomong oli lain lah. Oli Fastron 15W50, oli Bardahl, oli Total, oli pemaneh, oli Mobil1, oh ya termasuk juga Delvac. Untuk pelanggan setia pastilah merasakan adanya penurunan kemampuan dari olinya. Nah kalau kemampuan oli sudah turun, apa ya periode ganti olinya harus tetap, kan ya harus berubah juga. Jadi mungkin dulu ya gantinya tiap 5.000 km aman, tapi sesudah kualitas turun apa ya 5.000 itu amat. Terus bagaimana dengan mereka-mereka yang beli kendaraan baru? Apa ya masih pakai acuan zaman dulu ketika kualitas oli masih baik? Jadi itu ya menurut penulis faktor-faktornya. Jadi dari sisi olinya itu, dari sisi iklim, terus dari sisi kualitas oli lokal yang pernah dipakai di kendaraan tersebut, terus dari masa ganti olinya. Jadi ada 3 faktor oli yang ya mungkin nggak kepikir oleh orang-orang yang pemilik mereknya, termasuk juga insinyur pabrikannya. Karena yo nggak terok pasar mungkin ya. Sayangnya seperti itu ya. Jadi kalau misal dari luar negeri ngomong, oh kali ini bisa tahan sekian ribu kilometer, yang satu dilihat apakah olinya itu masuk ke Indonesia masih sama buatan dari negara mereka, masih buatan luar. Yang kedua lihat iklimnya bagaimana. Yang ketiga lihat sejarah pemakaian oli mereka bagaimana. Yang keempat, mereka itu ganti olinya berdasarkan apa. Karena kalau yang penulis tahu, mereka itu ganti oli sering berdasarkan rekomendasi dari uji lab. Uji labnya juga nggak cuma seuprit gitu ya. Orang Indonesia itu sangat mempersulit lembaga penguji oli. Karena apa? Bayarnya murah, jaruk analisa yang lengkap. Padahal yang namanya untuk mengetahui kemampuan oli itu ya harus banyak yang diuji. Tapi karena apa, orang Indonesia itu sifatnya murahan, yang diuji sidik, tapi minta analisanya yang sip, yang hebat. Wis gak pokro lah wis. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.